Tiga. Halo, pada video kali ini kami dari kelompok 8 untuk tugas kelompok ujian komprehensif akan sedikit menjelaskan mengenai studi kasus desain ekskavator. Di sini saya Akmal Zaki Isani Saya Pradipa Nargia Ramadian. Saya Gentar Rizky Ramadan. dari kelompok 8 Teknik Mesin angkatan 2022. Oke, jadi ini adalah ekskavator yang menjadi tugas kami kali ini. Ekskavator adalah alat berat yang digunakan dengan lengan mekanis kuat pada bagian depannya untuk konstruksi pertambangan ataupun logging atau kehutanan untuk menggali atau memindahkan tanah biasanya penggunaan daripada ekskavator itu sendiri. Next. Terdapat beberapa bagian dari ekskavator itu sendiri. Yang pertama adalah boom atau lengan yang dekat dengan sumbu putar ataupun dekat dengan operator, yang kemudian terhubung dengan arm, yaitu lengan di ujung depannya yang memegang bucket atau gigi pada bagian depannya. Kemudian operator berada pada bagian belakang yang disebut dengan cabin yang berada di atas chassis atau rangka daripada ekskavator tersebut dengan dilengkapi oleh roda biasanya berupa trek serta engine di bagian sasisnya. Penggerak daripada ekskavator ini sendiri biasanya menggunakan hidrolik pada bagian boom, arm, dan juga pada bagian bucketnya. Next. Parameter desain kami pada kali ini untuk ekskavator ini adalah ekskavator dengan kapasitas bucket 1,5 meter kubik dengan maksimal bobot daripada ekskavator itu sendiri 15 ton dengan maksimal reach daripada bucketnya itu sendiri adalah 30 meter. Terdapat beberapa standar-standar yang kami jadikan acuan dalam pembuatan desain ekskavator ini, yaitu ISO 6015 terkait kapasitas angkut serta stability daripada ekskavator itu sendiri, ISO 10968 untuk kontrol daripada ekskavator, serta ASME B30.22 untuk standar safety daripada alat berat. Kemudian dapat dilihat pada layar eh, berikut adalah hasil desain daripada kami, di mana pada pojok kiri atas layar dilihat adalah bagian daripada arm atau bagian yang memegang bucket di ujung depan. Kemudian di sisi kanan atas adalah boom, yaitu yang dari poros putar ekskavator terhubung menuju arm. Di bawah kiri adalah assembly daripada lengan ekskavator, dan di bagian bawah kanan adalah bucket daripada ekskavator dengan kapasitas 1,5 meter kubik. Berikut adalah gambar daripada assembly-nya. Di sini dapat dilihat adalah bucket dengan kapasitas 1,5 meter kubik. Kemudian ada boom di sini dengan poros pada kedua sisinya serta desain model hollow atau dengan lubang atau bolong di tengah-tengah daripada lengan si boom itu. Berikutnya adalah arm dengan beberapa titik poros untuk hidrolik serta konektor menuju bucket dan juga menuju kepada boom yang sebelumnya telah saya sebutkan. Berikut ini adalah hasil stress analysis yang dapat dilihat adalah tegangan von Mises stressnya pada boom serta arm dengan kondisi simulasi yang sama, yaitu fixed support pada konektor. Yang pertama adalah fixed support pada poros putar untuk boom serta fixed support pada koneksi ke boom untuk arm untuk armnya sendiri, menghasilkan hasil maksimum von Mises stress pada arm adalah 17,44 megapascal untuk von Mises stress, dan juga maksimal von Mises stress untuk boom adalah 0,5112 megapascal dengan load 150 kilonewton atau 1.500 newton atau 150.000 newton. Next. Oke, kali ini saya akan melanjutkan analisis mechanical design pada gaya bucket. Seperti yang kita tahu di sini diperoleh beberapa data, mulai dari volume bucket dengan nilai 1.506
meter kubik, lalu ada massa bucket sebesar 1.500 kilogram, lalu ada desain material galian dengan rho 1.800 kilogram per meter kubik, lalu ada fill factor sebesar 0,9 dan percepatan gravitasi 9,8, lalu ada jarak antar pin A ke B itu sepanjang 0,8 meter, lalu ada jarak resultan beban ke pin A itu 0,4 meter, lalu ada lengan momen momen beban sepanjang 1,8 meter, lalu ada lengan momen silinder sepanjang 0,6 meter, lalu ada tekanan sistem hidrolik sebesar 20 MPa, lalu ada safety factor sebesar 1,5 dengan acuan ASME B3022 atau OSHA. Oke, di sini kita mulai dengan mencari W-nya, di mana kita cari W-nya diperoleh W total dari W mat ditambah WB sama dengan 38.703 Newton. Lalu kita cari sigma FY-nya dengan persamaan AY tambah BY tambah FCL dikurang W tot sama dengan 0. Nah, umumnya kontribusi vertikal VCL ini kecil terhadap body bucket. Banyak laporan menganggapnya itu 0. Lalu didapatkan jadinya persamaannya AY tambah BY sama dengan W tot. Untuk mencari AY dan BY-nya kita perlu menghitung pada momennya dulu. Lalu itu sigma MA dengan persamaan BY kali S ditambah FCL, LCL dikurang W tot dikali X sama dengan 0. Diperoleh persamaan BY sama dengan W tot kali X per S. Di mana kita substitusi nilainya, kita dapatkan nilai BY yaitu sekitar 17.641 Newton. Lalu hal yang sama pada AY diperoleh nilainya 21.062 Newton. Oke, kita lanjut pada sizing silinder yang dimana FCL rect sama dengan W tot dikali L tip dikurang BS per LCL. Di mana W tot L tip ini kita peroleh nilainya 69.665 Newton dan BYS-nya kita peroleh nilainya 15.477 Newton. Sehingga kita dapat hitung FCL rect-nya sebesar 90.314 Newton. Setelah kita dapat FCL rate-nya, kita dapat menghitung safety factor dari operasi ini sebesar 135.471 Newton. Lalu kita akan menghitung hidroliknya, belum. Ya, hidroliknya untuk luas piston, bor, dan tekanan kerja, di mana amin kita peroleh 6,77 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Lalu pada deminnya kita peroleh 0,0928 meter atau sekitar 93 mm. Jadi kita saat kita gunakan bor 100 mm atau standarnya itu 7,85 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat dengan P kerja sebesar 17,3 MPa. Next. Oke, kali ini kita akan membahas analisis pada gaya arm, di mana asumsi sudut armnya itu 30 derajat dan sudut silinder armnya 60 derajat. Lalu kita peroleh di sini beberapa data untuk kebutuhan analisis. Seperti kita akan lanjut ke perhitungannya. Pada perhitungan beban untuk mencari W1 dan W2, di mana W1 diperoleh 44.838 Newton dan W2 sebesar 28.841 Newton. Sehingga kita peroleh W1 cos 30 derajat sebesar 38.860 Newton dan W2 cos 30 derajat sebesar 24.977 Newton. Lalu kita menggunakan persamaan kesetimbangan seperti biasa, seperti sigma fx sama dengan 0 dan sigma ft sama dengan 0 dan sigma momen O sama dengan 0. Lalu kita substitusi nilainya, yaitu F arm sama dengan W1 cos 30 derajat ditambah W2 cos 30 derajat masing-masing dikali lengthnya dibagi LCL, yang mana diperoleh 168.400 Newton. Lalu kita bisa hitung faktor keselamatannya, safety factor ya, dengan ASME B3022 atau OSHA, kita peroleh 252.600 Newton. Lalu kita hitung hidroliknya, amin didapat sebesar 1,26 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat, lalu deminnya kita peroleh
127 mm. Nah, analisis ini dilakukan untuk menentukan kebutuhan gaya silinder arm pada kondisi kerja maksimum 30 derajat. Perhitungan mengikuti standar ISO 6015 dan ASME B3022 dengan safety factor 1,5. Next. Oke, selanjutnya akan lanjut ke analisis gaya boom, di mana di sini kita peroleh beberapa data dan keterangan-keterangannya. Ada beberapa asumsi juga. Oke, langsung kita lanjut ke perhitungannya dengan persamaan yang sama, yaitu sigma fx sama dengan 0, diperoleh AX tambah F bom cos alpha sama dengan 0, lalu ke sigma FY sama dengan 0, di mana AY tambah F bom sin alpha kurang dalam kurung W tip tambah W boom tutup kurung sama dengan 0, lalu sigma momen O sama dengan 0. Di mana kita peroleh, kita kerucutkan jadi F boom LCL sama dengan W tip L tip tambah W boom kali LCG. Di sini kita bisa peroleh masing-masing momen, yaitu pada momen tip kita dapat 1.548.999 Newton meter. Lalu pada momen boom kita peroleh 218.041 Newton meter. Lalu pada momen totnya kita jumlah semuanya jadi 1.766.140 Newton meter. Lalu di sini kita bisa hitung gaya F boom rate-nya sebesar 339.642 Newton. Lalu kita bisa hitung safety factor-nya di sini dari F boom-nya sebesar 509.463 Newton. Dengan lanjut ke perhitungan hidrolik, di mana aminnya kita peroleh 2,547 dikali 10 pangkat min 2 meter kuadrat, dan D-minnya kita peroleh 0,18 meter atau sekitar 180 mm. Next. Oke, selanjutnya merupakan analisis kinematis, diagram kinematis dari desain kami. Oke, jadi ini merupakan eh, gambaran simple, diagram simple dari analisis desain kami. Oke, di sini kami akan menghitung dari degree of freedom dari desain kami. Ditemukan menurut rumus Gruber-Kutzbach, yaitu degree of freedom berdasarkan desain ini adalah 4. Perlu dicatat bahwa degree of freedom yang fungsional hanya 3 saja, dari boom, arm, dan bucketnya, seperti pada umumnya. Adapun tambahan degree of freedom kemungkinan berasal dari gerakan bucket ke ujung tanah. Oke, kemudian ada perhitungan analisis kinematis kecepatan linear. Untuk kecepatan ujung boom ke arm, eh, dilakukan perhitungan sehingga dari rumus V sama dengan R kali omega, dan diperoleh kecepatan linearnya adalah 1,47 meter per second. Untuk kecepatan silinder boom ke arm diperoleh kecepatan linear yaitu 1,17 meter per second. Kemudian kecepatan ujung arm ke bucket dan ke bucket join diperoleh di ujung arm sebesar 1,154 meter per second. Dan kecepatan silinder arm bucket ditemukan sebesar 0,81 meter per second. Oke, catatan bahwa perhitungan dilakukan dengan menggunakan pendekatan teoritis V sama dengan omega kali R. Titik sambungan diasumsikan berada kurang lebih 80% dari panjang boom, dan nilai ini didapat berbeda dengan simulasi CAD gambar yang aktual karena diperlukan simplifikasi agar perhitungan lebih mudah. Berikut merupakan gambaran kecepatan linear pada diagram kinematis. Oke, kemudian kami menentukan gaya gali dari desain kami. Untuk Fs dengan rumus ini ditemukan bahwa gaya Fs adalah 381,23 kN, dan Fb ditemukan 1392,61 kN berdasarkan ukuran-ukuran dari CAD kami yang ada di PPT nih, dan working pressure sebesar 28 megapascal. Oke, kemudian ada analisis getaran mekanis. Untuk boom diasumsikan bahwa panjang adalah 23,445 meter, diameter 1,2 meter,
massa 2.520 kg, modulus LSS baja 200 gigapascal, dan koefisien redaman 0,4. Dan ditemukan bahwa momen inersia sebesar 0,102 meter pangkat 4, konstanta pegas sebesar 4,74 kali 10 pangkat 6 Newton per meter, dan koefisien redaman boom sebesar 87,425 Newton second per meter. Untuk arm, panjang adalah 11,965 meter, diameter 0,8 meter, massa 2.940 kg, koefisien redam 0,3, dan ditemukan momen inersia penampang adalah 0,020 meter per 4, konstanta pegas 7,04 kali 10 pangkat 6 Newton per meter, koefisien redaman arm sebesar 86.336,89 Newton second per meter. Oke, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan tugas kami. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.